Wabarakatuh, salam dahsyat, salam luar biasa, salam perkasa. Teman-teman Trigroup dan peternak dimanapun Anda berada, pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan pertambahan berat badan harian 21 hari ke atas tidak optimal. Tentunya monitoring terhadap average daily gain atau ADG setelah 21 hari ke atas harus betul-betul kita monitor hari demi hari. Bahkan kalau perlu sehari 2 kali kita timbang untuk memastikan bahwa apa yang dikonsumsi menjadi daging dengan optimal. Kenapa demikian? Karena FCR atau efisiensi pakan pada fase akhir pemeliharaan ini menjadi titik kunci. Pada kesempatan sesi video kali ini, saya akan membahas faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pertambahan berat badan harian di 21 hari ke atas tidak optimal. Ini menjadi suatu hal yang harus kita perhatikan karena ada faktor-faktor yang berhubungan dengan kondisi ayam, ada faktor-faktor yang berhubungan dengan kondisi lingkungan. Demikian juga ada faktor-faktor yang berhubungan dengan situasi setting di kandang closed house ataupun di tunnel ventilation system. Ikuti terus video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita ketahui bahwa broiler modern ini dikondisikan sedemikian rupa agar dia tumbuh optimal. Namun apa yang terjadi ketika situasi penyerapan nutrisi tidak optimal, maka tentunya hal ini akan menurunkan potensi genetik yang dimiliki oleh broiler modern itu sendiri. Sehingga kita harus tahu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penyerapan nutrisi terkait dengan faktor-faktor yang bersifat infeksi. Jadi teman-teman peternak, teman-teman Trigroup dimanapun Anda berada, kita harus mengetahui hal-hal yang terkait dengan problem yang berhubungan dengan penyakit infeksi di saluran pencernaan. Teman-teman Trigroup dimanapun Anda berada, pada saat ini kita sudah memasuki musim kemarau, di mana salah satu upaya kita untuk mengoptimalkan performa broiler modern adalah bagaimana kita menjaga kenyamanan ayam meskipun sudah memasuki musim kemarau. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir agar suhu di luar tidak terlalu berdampak dengan suhu di dalam. Nanti akan kita coba review bagaimana upaya yang kita lakukan agar cuaca yang ekstrim panas ini tidak berdampak pada kondisi ayam. Satu hal yang harus kita pahami, beberapa kandang yang sudah menggunakan evaporative cooling pad harus betul-betul disadari bahwa memang evaporative cooling pad tersebut bisa menurunkan suhu di dalam kandang ketika suhu di luar cukup tinggi. Namun perlu dipahami bahwa setiap penurunan 2-3 derajat Celcius dengan menggunakan evaporative cooling pad bisa menaikkan kelembapan di dalam kandang bahkan sampai 10%. Sehingga pada saat yang sama ketika suhu turun akan diikuti oleh kenaikan kelembapan, yang hal tersebut juga harus kita antisipasi. Faktor lain yang harus kita jaga pada saat kita menggunakan cooling pad adalah pada waktu cuaca memang benar-benar ekstrim, di mana siang hari panas, sore hari, bahkan malam hari hujan. Hal yang perlu kita waspadai adalah pada saat situasi panas terik kita menyalakan cooling pad. Ketika situasi hujan, maka kelembapan yang ada di cooling pad ini masih ada dan berdampak pada saat cuacanya berubah. Ini yang harus kita waspadai, terutama pada area-area yang masih masa-masa transisi. Untuk yang di area sudah masuk musim kemarau secara full tidak ada hujan, relatif lebih aman karena kondisi tersebut tidak memberikan dampak kelembapan yang berkepanjangan pada saat cooling pad tersebut dinyalakan. Sebagaimana kita ketahui bahwa kipas yang kita gunakan semakin lama akan semakin menurun kapasitasnya. Hal tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh lama penggunaan, namun juga dipengaruhi oleh hal-hal teknis yang sifatnya bisa menurunkan kapasitas kipas. Kipas yang kita gunakan memerlukan sumber listrik yang stabil. Dengan kondisi yang stabil, maka kinerja kipas juga akan optimal. Sementara di sisi lain secara teknis juga, di area outlet seharusnya memang tidak ada hambatan ventilasi. Namun di beberapa kondisi tertentu, di area outlet masih juga didapatkan hambatan ventilasi. Dan hal tersebut tentunya pasti akan berdampak terhadap kemampuan kipas untuk menarik udara segar dari luar menuju ke dalam kandang. Di sisi yang lain yang perlu kita perhatikan adalah pada saat kita menggunakan kipas, di mana penggunaan intermittent dan continuous tentunya ini akan berdampak terhadap lama fungsi kipas tersebut bisa berfungsi sebagaimana yang kita harapkan. Untuk kipas yang sering digunakan untuk intermittent, tentunya kapasitasnya juga akan berbeda terhadap kipas yang selalu kita gunakan secara continuous. Atas dasar hal tersebut, maka kita perlu mengukur kapasitas kipas kita, apakah sudah turun sampai 60% atau masih di atas 85%.
Idealnya harus selalu di atas 85%. Sebagaimana kita ketahui, 9 titik di mana titik pengukuran dengan anemometer ini menjadi salah satu upaya kita untuk mendeteksi seberapa baik kemampuan kapas kita untuk mengoptimalkan fungsi closed di kandang kita. Pengecekan kapasitas kipas tersebut idealnya dilakukan setiap periode, di mana setiap periode itu juga segera dievaluasi apakah harus diservis atau bahkan justru harus diganti dengan yang baru, karena hal tersebut pasti akan berdampak terhadap pola tumbuh ayam ketika minggu-minggu ketiga menuju ke minggu keempat. Bahkan semakin besar ayam, semakin butuh banyak oksigen dan menuntut kemampuan kipas yang optimal. Lebih jauh dari itu, penghitungan daya topang kandang terkait dengan kebutuhan oksigen per kilo daging menjadi titik kritis yang harus diperhatikan. Manakala situasi kapasitas kipas sudah mengalami penurunan, maka akurasi hitungan daya topang juga akan berpengaruh sangat signifikan terhadap setting yang kita lakukan. Dan kita harus paham bahwa kecepatan kipas yang optimal akan memberikan dampak pertukaran udara segar juga akan optimal, di mana semakin besar ayam, semakin banyak kebutuhan oksigen yang diharapkan, sehingga kita juga akan semakin menambah jumlah kipas. Namun perlu diperhatikan terkait dengan konsep bagaimana kita memberikan udara segar ke dalam kandang adalah bagaimana kita mengatur kondisi di mana pertukaran udara ini tidak memberikan efek negatif buat ayam. Pada saat situasi di mana malam hari yang dingin dengan kelembapan yang tinggi, titik kritisnya adalah bagaimana kita memberikan ketersediaan oksigen kepada ayam, namun ayam tidak kedinginan. Sehingga dengan kondisi itulah kita perlu mereview bagaimana kerataan kecepatan angin di setiap titik-titik di dalam kandang. Dengan kondisi sistem closed yang berfungsi optimal, ini akan memberikan dampak pengaturan setting juga lebih mudah dan bisa menyesuaikan dengan kondisi ayam. Namun ketika sistem closed ini ada masalah terkait dengan kecepatan kipas, terkait dengan kebocoran, ataupun adanya hambatan ventilasi, ini akan menyebabkan settingnya agak lebih susah karena kecepatan di masing-masing titik akan berbeda. Sehingga dengan kondisi itulah kita harus mengecek seberapa baik sistem kita dengan mengetahui dengan cara menghitung kecepatan angin di beberapa titik, baik titik di area inlet ataupun titik di area outlet. Bahkan kita harus mengkonfirmasi juga bagaimana tingkah laku ayam tidak cuma pada saat siang hari, namun juga pada malam hari. Karena kondisi kelembapan dan suhu yang berbeda itu harus menyesuaikan bagaimana kita mengatur setting. Tidak mudah, tapi seiring dengan berjalannya kesempatan kita untuk melihat tingkah laku ayam, kita akan menemukan setting yang paling pas buat ayam kita setiap periode, setiap pergantian umur, dan juga setiap kepadatan dalam satu kandang itu sendiri. Kondisi seperti inilah yang kita harapkan, di mana ayam merasa nyaman dan mampu mengkonsumsi pakan dan minum dengan baik, sehingga hal ini tidak hanya sekedar menjaga kesehatan ayam, namun mendukung ayam untuk tumbuh secara optimal, sehingga potensi genetik yang dimiliki bisa muncul dan terekspresikan dengan lebih mantap lagi. Demikian video yang bisa kami sampaikan. Salam dahsyat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catch 'em all.